Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat, rahmat dan nikmatnya lah kita sempat hadir di tempat yang penuh barokah ini guna melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Insya Allah akan disusul pula sholat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah. Salam dan salawat kita kirimkan kepada panutan kita, junjungan kita, Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, beserta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman, yang senantiasa istiqomah berada di jalannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kami panitia Amanah Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni akan menyampaikan beberapa hal, yaitu saldo kas operasional Masjid Uwais Al-Qarni pada malam kemarin sebesar Rp3.365.900. Adapun pemasukan isi kotak infak pada malam kemarin yaitu sebesar Rp273.000. Adapun pengeluaran transportasi mubalik pada malam kemarin yaitu sebesar Rp200.000. Jadi total saldo kas operasional masjid saat ini yaitu sebesar Rp3.438.900. Disampaikan bagi jamaah yang ingin berdonasi untuk program Wais Berbagi, bisa jamaah tulis keterangannya di amplop. Dan begitu juga bagi jamaah yang ingin berdonasi untuk pembangunan masjid, bisa jamaah tulis keterangannya di amplop. Kami selaku panitia Uwais Al-Qarni mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu yang telah menginfakkan sebagian hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda pahala dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah yang akan membawakan konsumsi buka puasa pada esok hari yaitu keluarga Bapak Andi Mas Jaya, keluarga Bapak Jamil, keluarga Bapak Ruslan, keluarga Bapak Jamaluddin Daeng Agong. Alhamdulillah, kami panitia Amanah Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah membawakan konsumsi buka puasa sore hari tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda pahala dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, insyaallah yang akan membawakan ceramah tarawih pada malam hari ini yaitu Ustaz Ridwan Sarah. Sekian dari penyampaian kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-20 di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, berarti kita sudah melaksanakan ibadah puasa itu 19 hari dan kita sudah akan memasuki di akhir 10 Ramadan yang juga itu begitu banyak keutamaan di akhir-akhir bulan Ramadan. Salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Adapun tema yang malam ini yang akan kami sampaikan
yakni sirah sahabat. Ada beberapa saya baca kisah sahabat itu ternyata banyak yang doif. Termasuk saya sebenarnya ingin menyampaikan kisah sahabat Mukasyah, tapi saya lihat riwayatnya itu doif ya. Padahal kisah ini sangat terkenal. Namun saya cari lagi ya kisah-kisah lain, dan alhamdulillah saya dapatkan kisah. Mudah-mudahan kisah ini ya, bisa menjadikan pelajaran bagi kita. Tapi ini bukan sahabat. Beliau ini hidup di zaman sahabat, tapi beliau bukan sahabat karena salah satu syarat ya, sahabat itu yang pertama bertemu dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi. Itu syaratnya menjadi sahabat Nabi. Adapun yang bertemu dengan Nabi tapi dia tidak beriman, salah satu contoh Abu Lahab, Jahal. Dia bertemu Nabi tapi dia tidak beriman kepada Nabi. Dia tidak mengikuti ajaran Nabi. Jadi dia tidak termasuk sahabat Nabi, tapi beliau adalah orang-orang kafir ya, yang menolak ajaran Rasulullah. Baik, kisah ini yang saya angkat nanti insyaallah itu terjadi di tahun 70 Hijriah di zaman sahabat, kalau tidak salah itu sahabat Anas bin Malik. Karena sahabat ini yang paling panjang umurnya antara sahabat-sahabat Nabi, Anas bin Malik lah yang paling panjang umurnya. Bahkan dalam riwayat itu 100 tahun ya, kurang lebih 100 tahun umurnya. Kemudian ada sahabat Abdullah bin Haris. Beliau juga hidup sesaman dengan kisah tersebut. Dan juga Abu Tufail. Jadi kisah ini terjadi di zaman sahabat Nabi. Ya, ada seorang pemuda ya, di kota Kufah di Irak. Pemuda ini sangat soleh, bahkan dia sangat takut kepada Allah, paling bertakwa kepada Allah. Suatu ketika pemuda ini berjalan-jalan. Nah, di tengah perjalanan dia melewati sebuah kebun. Kemudian kebun itu ya, banyak berbuah. Dalam riwayat dikisahkan bahwasanya kebun itu adalah kebun buah apel. Pada saat pemuda ini berjalan, maka ada buah terjatuh. Maka si pemuda ini namanya adalah Sabit, ya, Sabit bin Ibrahim. Jadi Sabit ini mengambil buah tersebut, kemudian ia makan. Karena ini buah kan buah terjatuh ya, bahkan di luar kebun jalan. Maka diambillah apel ini oleh si Sabit. Maka dimakanlah apel itu. Setengahnya yang sudah makan, setengahnya lagi masih di mulut, kemudian di setengahnya lagi ada di tangannya. Dia teringat bahwasanya apel ini bukan miliknya. Dia katakan, kenapa saya makan ini apel? Padahal ini apel bukan milikku. Tentu ada yang punya. Dan tentulah apel ini yang punya pasti yang pemilik kebun ini. Maka dia pun mencari pemilik kebun tersebut. Nah, dia pun masuk ke dalam kebun mencari si pemilik kebun tersebut. Setelah ia memasuki kebun tersebut, maka dia mendapati seorang laki-laki tua. Maka si Sabit pun memberi salam kepada lelaki tersebut. Kemudian Sabit mengucapkan Assalamualaikum, maka dibalaslah oleh lelaki tersebut Waalaikumsalam. Kemudian Sabit berkata kepada laki-laki itu bahwasanya tolong
ini apel dihalalkan karena saya sudah makan tadi. Saya sudah telan setengahnya lagi di mulutku, saya muntahkan. Kemudian setengahnya lagi ada di tangan saya ini, saya sudah kasih lihat ini. Maka lelaki ini mengatakan bahwasanya kebun ini bukan miliknya. Ya, saya hanya menjaga kebun. Saya hanya diamanahkan untuk menjaga merawat kebun ini. Kalau engkau ingin menemui pemilik kebun ini, maka rumahnya sangat jauh. Kalau kita tempuh perjalanan, ya 1 hari 1 malam. Nah, luar biasa ini jauhnya ya. Akan tetapi Sabit tetap ngotot untuk menemui pemilik kebun tersebut, karena dia tahu akan keharaman apel ini, sehingga dia tetap mencari pemilik tersebut. Maka ditunjukkanlah Sabit ini oleh penjaga kebun tersebut di rumahnya, bahwasanya ada di sana, di daerah sana. Tidak disebutkan ya, dalam kisah tersebut tidak disebutkan nama kampung tersebut, tapi disebutkan bahwasanya sehari ya, 1 hari 1 malam perjalanan. Maka berangkatlah si Sabit mencari pemilik kebun tersebut. Singkat cerita, sampai di rumah si pemilik kebun tersebut, maka Sabit pun mengucapkan salam kepada penghuni rumah tersebut. Kemudian saya mengucapkan assalamualaikum, maka dijawablah dari dalam waalaikumsalam. Maka keluarlah laki-laki tersebut di dalam rumah itu. Setelah itu Sabit pun bertanya kepada si pemilik kebun tadi, wahai tuan, saya datang ke sini untuk minta dihalalkan apel ini. Saya sudah makan setengahnya lagi saya sudah muntahkan, dan setengahnya lagi saya bawa ini sudah busuk ini. Saya bawa ke sini untuk minta dihalalkan ya apel tersebut. Maka apa kata si pemilik kebun tersebut? Dia menatap pemuda ini. Dia lihat bahwasanya ini anak pasti dari jauh, karena dia lihat dari rambutnya ya nampak busuk. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada si Sabit, engkau pasti dari perjalanan jauh? Ya, engkau pasti dari kebun saya, dan hanya gara-gara apel ini engkau datang ke sini? Nah, iya tuan, saya datang ke sini untuk minta dihalalkan apel ini. Kemudian si pemilik kebun tadi berkata, saya halalkan apel ini, tapi ada syaratnya. Minta syarat, hanya gara-gara minta syarat. Kemudian Sabit pun bertanya kepada si pemilik kebun tersebut, kira-kira apa syaratnya? Kemudian si pemilik kebun tersebut, syaratnya adalah engkau harus menikahi putri saya. Maka si Sabit pun heran, kok gara-gara apel ini saya ya disuruh nikahi putrinya. Kemudian si pemilik kebun tersebut mengatakan, kalau engkau tidak siap, maka saya tidak akan halalkan itu apel. Maka Sabit pun berpikir, kalau saya tidak bersedia, pastilah apel ini tidak dihalalkan. Bagaimana nanti di akhirat? Bagaimana pertanggungjawaban saya kepada Allah? Maka dia pun menerima syarat tersebut. Kemudian si pemilik kebun tersebut mengatakan, tapi saya punya putri itu punya kekurangan. Ada kekurangannya. Yang pertama, putri saya itu buta. Yang kedua, tidak mendengar.
Yang ketiga, bisu ya, tidak bisa berbicara. Dan yang keempat, lumpuh. Wah, langsung si sapi ini ya, gimana ini? Dapat ya calon istri tapi punya kekurangan. Ya. Maka si sapi pun berpikir, kalau saya tidak terima, tentulah dia tidak halalkan apel ini. Ya. Terpaksa dia terima. Maka dia terima syarat tersebut. Baiklah, saya terima lamarannya. Insya Allah saya akan bertanggung jawab terhadap putrinya Bapak. Saya akan lakukan kewajiban-kewajiban sebagai suami. Maka si pemilik kebun tadi pun memanggil saksi, ya, memanggil saksi untuk dinikahkan, ya, si sapi ini dengan putrinya. Setelah selesai walimah, ijab kabul, maka si sapi ini pun disuruh masuk ke dalam kamar istrinya. Ya, sudah sah ya. Jadi mertuanya sudah menyuruh silahkan masuk di kamarmu. Ya. Setelah si sapi ini di depan pintu kamar istrinya ini, beliau pun mengucapkan salam. Namun di dalam hatinya terbesit, meskipun suami istri saya itu tidak mendengar, ya, tapi ada malaikat ya di dalam rumah ini pasti mendengarnya. Maka dia pun mengucapkan salam, Assalamualaikum. Ternyata di dalam istrinya itu menjawab salamnya, Waalaikumsalam. Bahkan si sapi, ya, kenapa bisa? Ya, tadi bapaknya bilang, ya, bisu, tidak mendengar, tapi kok dia jawab salam? Maka masuklah si sapi, kemudian dia naik tangan istrinya, kemudian tangan si sapi juga disambut oleh istrinya. Wah, kenapa? Kok tadi dibilang bapaknya, kok dia bilang lumpuh, kok bisa dia raih tanganku? Maka dan juga bisa melihat. Maka disitulah si sapi bertanya kepada istrinya, wahai istriku, tadi bapakmu bilang bahwasanya engkau itu tidak mendengar, bisu, dan juga lumpuh. Apa kata istrinya? Benar apa yang dikatakan oleh bapak. Memang aku tidak mendengar, karena aku tidak pernah mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Memang aku lumpuh, karena aku tidak pernah melangkahkan kaki ini yang menuju tempat-tempat maksiat yang dilarang oleh Allah. Dan memang aku buta karena aku tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya. Dan memang aku tidak berbicara karena lisanku tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor dan hanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hanya gara-gara apel. Ya. Tapi ini si pemuda ini karena takutnya kepada Allah dan ia menjaga makanannya dari hal-hal yang diharamkan, maka dipertemukanlah ya laki-laki soleh dan wanita soleh. Nah, dalam pernikahan tersebut maka lahirlah imam besar Abu Hanifah rahimahullah. Dengan lahirnya Imam Abu Hanifah disebabkan karena apel. Ya. Lahir imam besar ya, Imam Ashab ya, yang empat ya, yang mazhabnya itu ya, diamalkan oleh daerah-daerah Eropa, Pakistan, India, dan Turki. Itu mazhabnya bagi Imam Abu Hanifah. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah itu dia tidak mengenal namanya salat jamak, tidak dijamak salatnya kalau mazhab Imam Abu Hanifah, tidak kalau Imam Malik. Ya, semoga kisah ini bisa bermanfaat bagi kita. Bagaimana kita bisa menjaga ya. Apa pelajaran dari kisah tersebut adalah yang pertama adalah bagaimana kita menjaga ya, makanan kita yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, ya, kalau ada laki-laki soleh yang datang kepada kita, maka permudahlah pernikahan tersebut, ya, supaya kita bisa mendapatkan juga ya, keturunan yang soleh. Dan yang ketiga, pelajaran yang kita dapatkan adalah ya, sebagai untuk mendapatkan anak yang soleh, tentulah orang tuanya juga harus soleh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Adalah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara apa?